Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Ima Suseno. Dalam video kali ini kita akan mempelajari lanjutan dari video sebelumnya, yakni kita akan belajar tentang mutasi kromosom. Untuk yang belum subscribe, silakan untuk tekan tombol subscribe di pojok kiri bawah video, lantas like, share, dan silakan juga untuk komen. Terima kasih. Oke, yuk kita lanjutkan mempelajari apa itu mutasi kromosom. Apa bedanya sih dengan mutasi gen gitu ya. Mutasi kromosom itu juga disebut sebagai aberasi kromosom. Kenapa begitu? Karena dalam mutasi kromosom ini terjadi perubahan pada kromosom. Kalau kemarin mutasi gen itu yang berubah adalah gen yang ada di dalam DNA. Meskipun DNA tersebut ada di dalam kromosom, sehingga memang skalanya lebih kecil dibanding dengan mutasi kromosom. Nah, perubahan pada kromosom ini dia meliputi ada dua hal ya. Yang pertama, bisa saja yang berubah adalah struktur kromosomnya. Jadi lengan-lengan kromosomnya tersebut yang berubah. Lantas selanjutnya yang kedua adalah perubahan dalam jumlah kromosom. Dengan kata lain gitu ya, mutasi pada kromosom itu ada dua. Yang pertama adalah mutasi karena perubahan struktur kromosom, dan yang kedua adalah mutasi karena adanya perubahan jumlah kromosom. Nah, seperti yang sudah saya kulik sedikit tadi, bahwasanya efek yang diakibatkan dari mutasi kromosom ini jauh lebih besar skalanya dibandingkan efek yang dihasilkan dari mutasi gen yang terpotong hilang, misalkan yang ini. Padahal di sini ini terdapat sekitar misal saja 20 gen gitu ya. Maka kita bisa melihat bahwasanya akan ada banyak sekali kerusakan, akan banyak sekali efek yang dimunculkan dari mutasi kromosom ini dibanding kalau mutasi hanya terjadi pada DNA. Misal yang bermutasi hanya adeninnya diganti dengan timin misal gitu ya, dan lain-lain. Jadi skalanya jauh lebih kecil. Di sini saya tuliskan kenapa efek kerusakannya lebih besar, karena rusaknya atau hilangnya segmen dari kromosom yang berisi banyak sekali gen seperti yang jelaskan ini tadi. Nah, kapan terjadinya mutasi kromosom? Ini pada sebagian jenis mutasi kromosom berlangsung pada saat proses mitosis. Di bagian lagi berlangsung pada saat ada kejadian pindah silang di pembelahan meiosis. Nah, sekarang kita bahas mutasi kromosom yang pertama ya, ini perubahan struktur kromosom yang akan kita bagi lagi menjadi beberapa macam ya. Yang pertama ada delesi kromosom. Kita sudah bisa mengira-ngira gitu ya, delesi kromosom ini seperti apa hanya dari kata-kata delesi, delesi pengurangan ya, atau penghilangan, yakni mutasi hilang karena hilangnya sebagian segmen kromosom karena terpotong atau patah atau hilang ya. Di sini saya contohkan kita punya kromosom yang dimana di sini saya misalkan di lengan-lengan kromosomnya terdapat segmen kromosomnya terdiri dari A, B, C, D, kemudian lengan kromosom yang bagian bawah segmennya ada E, F, G, H misal. Nah, kemudian akan mengalami delesi ya kromosom ini, maka kita bisa melihat bahwasannya bagian yang saya beri tanda panah merah, yakni segmen atau ruas C, ini yang akan terpotong. Delesi ya, terpotong di bagian ini dan ini, maka kemudian setelah itu kromosom akan kembali menyatu, namun kehilangan satu ruas atau satu segmen dari lengannya, yakni ruas C, segmen C. Sehingga akhirnya lengan kromosom bagian atas ini akan menjadi lebih pendek karena memang hanya tersisa ruas A, B, dan D. Yang bawah tetap karena tidak mengalami mutasi. Otomatis gitu seandainya di segmen atau ruas C ini misal terdapat 30 gen gitu ya, ya sudah kromosom hasil dari mutasi ini mutannya ya akan kehilangan sekitar 30 gen tersebut. Jika 30 gen tersebut merupakan gen-gen yang sangat penting ya, maka efek yang akan dihasilkan akan sangat luar biasa gitu ya. Seringnya memang delesi kromosom ini efeknya jauh lebih serius daripada mutasi pada perubahan struktur kromosom yang lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua macamnya adalah duplikasi kromosom.
yakni sebagian segmen kromosom mengalami penggandaan atau duplikasi gitu. Akibatnya nanti akan ada gen-gen yang sama dan kromosom pun akan bertambah panjang. Nah, seringnya keberadaan gen-gen yang sama ini tidak begitu mempengaruhi makhluk hidup ya, akan tetapi kembali lagi pada prinsip dasar, lihat dulu gen yang digandakan tersebut krusial banget tidak gitu. Jika nanti ternyata sangat krusial ya pada akhirnya mutasi akan sangat berdampak. Di sini saya contohkan kromosom yang nantinya akan mengalami penggandaan adalah di segmen C dan D. Sehingga kalau setelah mengalami duplikasi akan menjadi seperti ini, sehingga kita bisa melihat kromosomnya akan bertambah panjang karena segmen C dan D ini double, mengganda. Sehingga semisal asalnya total dari dua ruas ini tuh ada 20 gen, ya nantinya akan ada penggandaan masing-masing 2 kali lipat. Namun efeknya memang tidak sebesar pada delesi kromosom tadi. Selanjutnya adalah inversi kromosom. Ini masih perubahan struktur kromosom ya. Inversi kromosom yakni pembalikan, invers sebagian segmen kromosom karena memang kromosom patah di dua tempat ya, kemudian menyambung kembali, menyisip kembali, namun menyisipnya secara terbalik. Akibatnya lokus atau lokasi sebuah gen akan berpindah. Untuk lebih jelasnya saya berikan gambarnya. Pada awalnya segmen dari kromosom urutannya seperti ini ya. Nah, kemudian kromosom ini akan patah di dua tempat, yakni di setelahnya segmen A dan sebelumnya segmen D. Kemudian akan menyisip kembali, akan tetapi terbalik. Jadi kan harusnya C ada di bagian bawah ya, sebelumnya D, ini tidak. C-nya itu bersambung setelahnya A dan B bersambung sebelumnya D. Seperti ini. Sehingga akibatnya lokus gen itu kan akan berpindah, yang harusnya gen tersebut lokus untuk B itu ada di bagian atas, sekarang pindah ke bawah. Sehingga kalau saya gambarkan, misal kalau nanti sudah ketemu dengan kromosom homolognya, misal ini adalah kromosom dari ayah ya, sedangkan yang satu kromosom homolognya adalah dari ibu. Nah, yang dari ayah ini posisinya C dan B di bagian atas, padahal yang dari ibu yang benar itu B dan C. Sehingga akhirnya nanti itu kan alelnya akan menjadi C besar B besar. Padahal harusnya yang benar semula adalah B besar B besar. Akan tetapi karena terjadi mutasi kromosom yakni jenis inversi ini, akhirnya genotipnya menjadi C besar B besar. Nah, ini bisa saja kemudian fenotip tidak akan muncul karena akan mengalami kerusakan. Jadi semoga bisa dipahami ya sampai di sini. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk mutasi dari jenis perubahan struktur kromosom adalah translokasi kromosom. Apa itu? Yakni terdapat dua kromosom non-homolog, kromosom yang bukan pasangannya, yang patah, dan kemudian patahan masing-masing akan berpindah lokasi, maka disebut sebagai translokasi, perpindahan lokasi ke yang lainnya, jadi A ke B, B ke A. Oke, jadi gini kita punya contoh, ini misalnya adalah kromosom A, sedangkan yang bagian bawah adalah kromosom B. Di kromosom A akan terjadi patah di bagian yang sudah saya berikan tanda panah, demikian juga pada kromosom B. Nah, akibatnya gitu ya, setelah terjadi mutasi jenis translokasi ini, ruas segmen PG ini kemudian akan pindah ke kromosom A. Jadi seperti ini, sedangkan ruas atau segmen AB dari kromosom A itu akan berpindah ke kromosom B. Sehingga akhirnya susunan gen di dalamnya jelas kemudian akan berubah total gitu. Sekarang kita pelajari mutasi kromosom yang kedua, yakni karena adanya perubahan jumlah kromosom. Jadi prinsip dasarnya pada mutasi jenis ini adalah umumnya organisme yang bereproduksi secara seksual, secara kawin, itu kromosom pada sel-sel gametnya adalah bersifat haploid atau N. Nah, sedangkan kromosom di dalam sel-sel tubuhnya itu bersifat diploid.
Kemudian karena ada kejadian pindah silang atau crossing over seperti yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya, kemudian juga ada kejadian gagal berpisah atau non-disjunction, dan karena ada rekombinasi DNA normal seperti yang seharusnya dalam hukum Mendel 1 dan 2 ya, itu kan menunjukkan proses rekombinasi DNA, pembentukan kombinasi ulang dari DNA ayah dan ibu pada DNA anak gitu. Maka akibatnya bisa jadi menimbulkan jumlah kromosom berubah dari yang seharusnya. Sekarang kita pelajari macam mutasi karena perubahan jumlah kromosom ini ya. Secara garis besar dibagi menjadi dua, ada euploidy dan yang kedua ada aneuploidy. Tulisannya euploidy, bacanya U. Ini juga demikian aneuploidy. Apa itu? Kita bahas satu persatu sekarang. Jadi euploidy adalah perubahan yang meliputi seperangkat genom atau seluruh set kromosomnya. Akibatnya jumlah dari kromosomnya akan menjadi kelipatan dari set kromosom haploidnya. Nah, untuk detailnya macam dari euploidy ini, yang pertama ada monoploidy. Mono artinya satu. Jadi mempunyai satu perangkat kromosom atau tunggal ya. Contohnya adalah lebah madu jantan hasil partenogenesis seperti yang sudah kita pelajari di penentuan jenis kelamin pada lebah dulu di video sebelumnya ya. Selanjutnya macam euploidy yang kedua adalah diploid. Memiliki dua perangkat kromosom atau 2N. Contoh adalah pada organisme eukariot. Tetapi pada kasus diploid ini ya bukan mutasi sebenarnya ya, karena memang kalau pada rata-rata makhluk eukariot itu kan normal. Kita manusia misalkan ya, memang kromosom kita 2N. Lantas selanjutnya adalah polyploidy. Polyploidy ini organisme tersebut memiliki lebih dari dua perangkat kromosom. Contohnya adalah organisme triploid dan tetraploid. Tri kan artinya 3 ya, tetraploid itu 4. Berarti ini menjadi 3N dan menjadi 4N. Sehingga yang asalnya 2N ketambahan 1 set menjadi 3N. Yang 4N ini asalnya adalah 2N mendapatkan penambahan 2 set kromosomnya sehingga akhirnya menjadi 4N. Sehingga dengan kata lain memang kalau polyploid, poly itu kan artinya banyak ya. Jika lebih dari 2N normalnya, berarti sudah disebut sebagai polyploid. Beberapa buku langsung mengatakan triploid jika 3N, tetraploid jika 4N. Tetapi ada sebagian besar buku lain juga yang mengatakan jika 3N dan 4N ini, triploid serta tetraploid ini sudah masuk dalam definisi polyploid karena lebih dari 2N. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang penting kita paham konsepnya bahwasanya triploid dan tetraploid itu termasuk dalam polyploid. Jadi pada organisme triploid ini biasanya dia adalah steril. Misal kalau pada tanaman tidak bisa menghasilkan biji. Contohnya adalah pada semangka tanpa biji, kemudian pada pisang, pada beberapa anggur hasil dari rekayasa genetika gitu. Mereka bersifat triploid 3N. Ya kalau misalkan kita bisa melihat semangka tanpa biji itu ya, memang benar-benar tidak ada biji yang bagus. Ada biji pun warnanya akan mungkin coklat dan lebih pipih daripada ukuran biji normal, atau kalau tidak begitu bijinya berwarna putih dan kecil-kecil yang memang bukan biji, kayak semacam hanya bakalan biji. Nah, sebab memang itu konsekuensi dari 3N triploid. Nah, polyploid ini biasanya memang lebih banyak terjadi pada tanaman ya. Kalau pada hewan dan pada mamalia, kita termasuk di dalamnya, jika terjadi polyploid ini akan menghasilkan efek yang sangat fatal. Kalau pada manusia ya mungkin janin tidak akan pernah terlahirkan karena memang kerusakan yang dihasilkan dari mutasi polyploid ini sangat besar. Sehingga memang jadi pembentukan spesies-spesies baru pada hortikultura itu sekitar 50% lebih. Itu merupakan tanaman polyploid. Misalkan adalah gandum, kemudian kapas, lantas ada stroberi, tadi semangka, pisang, tebu, kemudian kentang, tembakau, nanas, itu mereka adalah polyploid. Sebab memang tanaman polyploid ini memiliki sifat-sifat lebih unggul. Di antaranya adalah nukleusnya lebih besar, kemudian stomatanya juga, sel epidermisnya juga, dan habitus atau penampakan fisiklinya lebih besar.
klorofilnya juga lebih banyak sehingga akhirnya warnanya lebih menyenangkan gitu ya, lebih hijau gitu. Akan tapi sekali lagi kekurangannya adalah pada tanaman poliploid ini kurang bisa berkembang biak secara generatif, sehingga bisa berkembang biak akan tetapi harus dilakukan secara vegetatif. Padahal kan tidak semua jenis tanaman tersebut bisa berkembang biak secara vegetatif. Nah, poliploidi ini bisa dilakukan oleh manusia dengan memberikan senyawa atau zat yang bernama kolkisin seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya ya. Jadi untuk menggandakan set kromosomnya ini diberikan kolkisin. Kolkisin ini menghambat pembentukan gelendong pembelahan sehingga akhirnya proses anafase pada saat meiosis tidak bisa terjadi. Akibatnya semua kromosom akan tetap memiliki satu set gamet diploidnya, sehingga akibatnya ketika terjadi kombinasi dua gamet diploid maka akan menghasilkan 4N ini. Oke, itu tentang euploidi. Sekarang kita masuk ke aneuploidi ya. Apa itu aneuploidi? Yakni perubahan yang meliputi jumlah kromosom dalam satu perangkat. Jadi salah satu kromosom saja di dalam satu set kromosom yang akan mengalami mutasi. Sehingga misal kalau pada manusia kan ada kromosom nomor 1 sampai nomor 23. Nah, ini kromosom yang nomor 23 yang harusnya 2N kemudian mengalami mutasi, mengalami penambahan hanya salah satu sehingga menjadi 3N. Yang nanti akan kita pelajari lebih detail di video selanjutnya. Misalkan adalah pada sindrom wanita super ya, yakni dia kromosomnya menjadi XXX. Akibatnya gitu ya, organisme tersebut akan memiliki kromosom lebih banyak atau bisa juga kromosomnya lebih sedikit. Contoh yang seharusnya adalah XY kemudian menjadi X0. Dia kehilangan satu kromosomnya. Penyebab aneuploidi yang pertama ada non-disjunction atau gagal berpisah ya pada anafase di meiosis yang pertama. Bisa juga pada meiosis yang kedua. Lantas yang kedua ada anafase lac, yakni tidak melekatnya kromatid pada gelendong pembelahan ketika pembelahan meiosis berlangsung. Jadi kan harusnya kromatid ini akan melekat pada gelendong pembelahan dan ditarik menuju ke kutub masing-masing. Akan tetapi ketika terjadi anafase lac ini tidak melekat. Akibatnya kromosom tidak terbagi menjadi dua ke kutub masing-masing. Ya nantinya akhirnya akan ada sel anakan yang memiliki jumlah kromosom bertambah dibanding yang seharusnya. Ini non-disjunction. Jadi misal kita punya ini adalah kromosom pada sel induk. Nah, terjadi non-disjunction at first division. Jadi non-disjunction pada meiosis pertama. Satu sel induk akan membelah menjadi dua sel anakan gitu kan. Tetapi karena gagal berpisah, akibatnya kromosom ini tetradnya hanya menuju ke salah satu kutub. Akibatnya dua sel anakan yang dihasilkan, satu sel itu akan memiliki dua set kromosom double, kemudian memiliki kromosom double, sedangkan satu sel anakan lain itu tidak memiliki kromosom sama sekali. Ketika kemudian terjadi pembelahan pada meiosis yang kedua, pembelahan yang kedua ya, maka akan dihasilkan 4 sel anakan dengan kondisi kromosom seperti ini ya, 2 sel anakan kelebihan 1 kromosom dan 2 sel anakan yang lain kekurangan kromosom. Dengan kata tidak ada kromosom sama sekali gitu. Ini jika non-disjunction terjadi pada meiosis pertama. Sekarang ini adalah non-disjunction terjadi pada meiosis yang kedua. 2 sel anakan hasil meiosis yang pertama seharusnya kromosomnya memisah di kutub masing-masing. Akan tetapi pada sel anakan yang bagian atas ini kromosom tidak bisa memisah gitu. Akibatnya menuju ke salah satu kutub saja gitu. Sehingga akibatnya akan menjadi seperti ini. Ada sel anakan yang memiliki kromosom berlebih, ada sel anakan yang memiliki kekurangan kromosom. Yang tidak mengalami gagal berpisah akan dihasilkan sel anakan yang normal kromosomnya. Nah, sekarang kita pelajari macam aneuploidi ya. Yang pertama ada nulisomik. Nulisomik 0 gitu ya. Di sini saya tuliskan 2N-2. 2 dikurangi 2 kan kosong ya, 0. Dengan kata lain, organisme tersebut kehilangan 2 kromosom homolog dalam sel-selnya. Kok kemudian bisa kehilangan 2 kromosom? Ya, karena normalnya organisme itu kan 2N. Gitu. Untuk bisa menjadi 0 berarti 2N ini harus dikurangi 2 menjadi 0 akhirnya.
Demikian. Kemudian yang kedua ada monosomik. Mono artinya satu. Dia kehilangan satu kromosom dari perangkat kromosom homolognya. Contohnya adalah pada sindrom Turner yang akan kita bahas di video selanjutnya untuk lebih detailnya ya. Lantas yang ketiga ada trisomik. Tri itu kan artinya 3. Kromosom normal itu kan 2N ya. Untuk bisa menjadi tri berarti 2N tersebut harus bertambah 1. Memiliki kelebihan 1 kromosom. Contohnya adalah tanaman kecubung. Kemudian ada tetrasomik. Tetra itu artinya 4. Berarti untuk bisa menjadi 4, 2N harus bertambah 2. Dia memiliki kelebihan 2 kromosom yang sejenis. Jadi demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.